Bagi Anda yang membutuhkan ruangan berkapasitas 200-1000 undangan, untuk berbagai keperluan acara dengan harga terjangkau, segera hubungi kami. Tersedia 3 pilihan ruangan, sesuai kebutuhan Anda dengan fasilitas-fasilitas terbaik. Hanya dengan Rp10.000, Bapak Ibu, teman-teman, anak-anak muda bisa membangun 100 sekolah di Indonesia Timur. Pekerjaan ini memang berat sekali dan membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Tetapi dengan Bapak Ibu semua anak-anak muda berpartisipasi dalam pembangunan 100 sekolah hanya dengan Rp10.000 atau membantu share video ini, Bapak Ibu bisa mewujudkan anak Indonesia cerdas dan mereka bisa menggapai impian mereka. Tidak ada anak Indonesia yang bodoh, hanya mereka tidak mendapat kesempatan. Caranya mudah. Scan QR Code berikut ini atau kunjungi www.rumahjunior.org. Setelah itu klik tombol donasi. Kemudian klik tombol donasi sekarang. Lalu pilih nominal yang diinginkan. Bagi Bapak Ibu, teman-teman anak muda ingin berpartisipasi menjadi sahabat Rumah Junior, bisa menghubungi Instagram di bawah ini, nomor di bawah ini, informasi yang lengkap. Dengan cara apa? Dengan meminta kepada sekretariat kami mengambil 1 akrilik atau 2 akrilik. Saudara bisa bertemu pemilik toko baju, pemilik restoran, dan menerangkan informasi program Yayasan Rumah Junior. Atau saudara mau jadi sahabat Rumah Junior dengan memberikan WA, WhatsApp Blast. Setiap 3 bulan atau 2 bulan kita mengirimkan dan membantu mempromosikan kegiatan kita. Terima kasih dan salam peduli Indonesia. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali.
Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, siapa di antara kita yang tidak mau menang? Saya percaya semua orang ingin menang. Menang berarti berhasil, sukses, dan mendatangkan kebahagiaan. Baik ketika menghadapi pergumulan, tekanan, kesulitan, tantangan, dan masalah hidup yang ada dalam diri, rumah tangga, pekerjaan, usaha, pelayanan, pertandingan iman, dan seluruh aspek kehidupan kita. Namun pertanyaannya, bagaimana kita meraih kemenangan tersebut? Cara apa yang kita gunakan untuk meraih kemenangan dan keberhasilan tersebut? Nah, dalam VOP kali ini, kita akan membahas tentang meraih kemenangan dengan cara Tuhan. Kita akan melihat bagaimana menang dengan cara Tuhan berbeda dengan menang dengan cara dunia. Pertama, kita akan melihat dari sisi kualifikasi pribadi seorang pemenang. Terdapat perbedaan kualifikasi seorang pemenang menurut penilaian atau standar dunia dan Tuhan. Biasanya, dunia akan berkata bahwa orang yang menang atau berhasil adalah mereka yang punya kualifikasi terpelajar, pintar, bijaksana, terpandang, kuat, dan punya posisi yang bagus. Tentu saja ini baik, namun hal-hal tersebut bukanlah faktor penentu dalam meraih kemenangan. Berdasarkan 1 Korintus 1 ayat 26-29 dan Mazmur 20 ayat 7, kita mendapati bahwa faktor penentu seseorang meraih kemenangan adalah Tuhan, bukan kualifikasi pribadi. Tuhanlah yang memberikan kemenangan, bukan karena kekuatan dan kehebatan manusia. Oleh karena itu, setiap kita punya kesempatan untuk meraih kemenangan di dalam Tuhan. Kita bisa melihat contoh-contoh di Alkitab seperti Yusuf, Daud, Gideon, dan lain-lain. Menurut pandangan dunia, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk meraih kemenangan dalam hidup. Namun berbeda dengan pandangan Tuhan. Justru Tuhan memilih dan menjadikan mereka sebagai pemenangnya. Maka dari itu, kita tidak perlu minder, takut, ataupun khawatir dengan latar belakang dan kondisi kita. Mendekatlah dan terus berharap hanya kepada Tuhan, sambil terus berusaha dan mengimprove diri, sehingga kita menjadi pribadi yang berkualitas dan dapat dipercaya. Sebaliknya, jangan sombong dan merasa hebat atas setiap pencapaian kita. Tuhanlah yang memilih dan meneguhkan kita. Dia juga yang memampukan dan menyertai kita. Kedua, kemenangan juga berbicara soal metode atau cara untuk meraih kemenangan itu. Cara yang Tuhan pakai seringkali berbeda dengan cara-cara dunia atau manusia, sehingga kita tidak bisa membatasi cara yang dapat dipakainya. Cara-cara luar biasa yang tidak dapat kita pikir dengan nalar manusia. Contohnya, runtuhnya Yeriko, peperangan yang dimenangkan dengan tim pemuji di depan prajurit, pasukan Gideon yang mengalahkan Midian dengan 300 prajurit. Daud diurapi menjadi raja dan mengalahkan Goliat dengan batu. Orang-orang yang mendapatkan mujizat dan kesembuhan dari Yesus dengan cara yang berbeda-beda. Seperti perkataan Tuhan, jubah Yesus, air liur bercampur tanah, air jadi anggur, dan sebagainya. Serta Paulus yang bebas dari penjara dengan pujian dan penyembahan, dan seterusnya. Peristiwa-peristiwa ini memberikan pengertian kepada kita bahwa Tuhan bisa memakai cara apapun untuk mendatangkan kemenangan bagi umatnya selama kita percaya dan melakukan perintahnya. Bagi kita saat ini, terdapat Alkitab sebagai panduan dan cara untuk menjalani dan meraih kemenangan dalam hidup ini. Bagi dunia, cara-cara ini tidak populer dan mungkin ada yang berkata tidak relevan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada umatnya dengan caranya yang ajaib. Ketiga, kemenangan juga mengenai masalah waktu. Terdapat perbedaan antara waktu meraih kemenangan dengan cara Tuhan dan dunia. Jika dunia menuntut tenggat waktu dalam meraih kemenangan dengan perhitungan secara matematis,
maka Tuhan kita tidak bisa dipaksa untuk memakai perhitungan secara matematis dalam meraih kemenangan atau keberhasilan. Kita bisa melihat contoh-contoh di Alkitab seperti Abraham, Musa, Israel, Yusuf, Daud, Ayub, dan lain-lain yang menantikan kemenangan dengan tekun dalam waktunya Tuhan. Ada yang menantikan setahun, namun juga ada yang 40 tahun. Secara dunia, hal ini tentu merupakan waktu yang panjang dan tidak populer. Namun Pengkhotbah 3 ayat yang 11 mengatakan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu Tuhan berbeda dengan waktu dunia. Mungkin terasa begitu lambat, tapi waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Maka dari itu, tetaplah percaya dan usahakan yang terbaik yang kita bisa. Kemenangan akan menjadi bagian milik kita. Alkitab memberikan langkah praktis yang dapat kita lakukan untuk meraih kemenangan. Pertama, beriman dan mengandalkan Tuhan. Kedua, ikuti dan terapkan prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tekun dan sabar. Kesimpulannya, kita perlu hati-hati dengan cara kita dalam meraih kemenangan. Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang dikasihinya, namun kita perlu mengikuti dan menerapkan prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan tetap sabar dalam menantikan waktunya. Selain itu, kita tidak boleh bermegah atas kemenangan atau keberhasilan kita, karena itu adalah pemberian Tuhan. Mari kita meraih kemenangan bersama Tuhan dengan caranya sambil tetap memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia. Bahkan di setiap musim kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur kami punya Allah seperti ini. Thank you Lord. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu, perkenanan-Mu yang teguhkan setiap hati kami. Hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Boleh kasih tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Katakan bait yang kedua, kekuatan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa,
suara musik menyembah. Mari kita sembah Dia. Sekali lagi seona kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan dan katakan, bersamamu Bapa, melewati semua perkenananmu ya. Engkau yang berfirman, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi katakan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Apa kabar Bapak Ibu semua? Bagaimana Bapak Ibu menutup tahun 2023 menuju 2024? Ada yang luar biasa, ada yang mengucap syukur akan berkat Tuhan. Kalau saya lihatin Instagram Bapak Ibu semua, ada yang di Jepang, ada yang di Korea, ada yang di Belanda, ada yang di Eropa, ada yang di Mars gitu ya. Ada yang di Indokos sambil nangis. Ada yang sedih, ada yang bahagia. Ada yang mengucap syukur karena baru beli mobil baru di akhir tahun. Ada yang baru melunasi hutang. Ada yang baru beli mobil, rumah, dan lain sebagainya. Ada juga yang masalahnya nggak berhenti. Udah 2024, hutangnya makin banyak. Suami istri ribut, bahkan berkata, ya kita cerai saja 2024. Udah capek hidup. Ada yang nangis, ada yang dikhianati, ada yang diselingkuhi. Ada bahkan juga yang mau mati bunuh diri. Itulah hidup dan kenyataan, betul gak saudara? Tetapi saudara masuk 2024, jadi kita mesti ngapain saudara? Ada yang di PHK menuju 2024. Ada yang mengalami kebangkrutan. Ya itu hidup saudara. Ada yang anaknya kabur. Ada yang diusir. Ada yang putus. Waduh macam-macam saudara. Ada yang kena penyakit. Berita yang mengagetkan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Sehingga kita berkata gini, kenapa ikut Tuhan seperti ini? Saudara dengar khotbah saya penutup tahun. Saya berkata ikut Tuhan tidak membuat saudara jadi kaya. Ikut Tuhan tidak mengalami mujizat. Kalau ikut Tuhan mengalami kekayaan, mengalami mujizat, segalanya super hebat, keluarga bahagia. Di dunia ini agamanya cuma satu, yaitu agama Kristen. Tetapi kenyataannya saudara, begitu banyak ratusan agama di dunia ini untuk mencari Tuhan yang benar. Tuhan yang bisa membuat kaya, Tuhan yang bisa membuat keluarga bahagia, Tuhan yang bisa membereskan hutang-hutang. Saudara, Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah, tidak membuat saudara kaya. Karena hidup saudara bertambah baik adalah keputusan. Tindakan saudara, pengetahuan saudara ditambah. Keputusan bagaimana suami istri bisa bahagia. Keputusan bagaimana keuangan bisa bertambah baik. Keuangan, perusahaan, manajemen semua bertambah baik. Itu bukan urusannya Tuhan. Itu keputusan mutlak di hadapan kita. Karena kita yang mengatur, mengelola keuangan. Fungsinya Tuhan apa? Memberikan damai sejahtera. Menjadi sahabat.
menegur dan mendidik hidup kita. Fungsinya Tuhan, dia menjadi sahabat ketika kita merasa kesepian dan kesunyian. Karena roh yang kita sembah, Allah yang kita sembah, roh yang nyata. Ketika kita menyembah Tuhan, ada sebuah roh yang menguasai hidup kita. Dan perasaan itu melahirkan damai, sejahtera, dan ketenangan. Amin saudara. Jadi kalau saudara pengen kaya, ya jangan ikut Tuhan. Karena kekayaan itu adalah hasil manusia mengambil keputusan. Masuk tahun 2024, putuskan segala sesuatu dengan cara yang benar dan logika yang benar, bukan pakai perasaan. Jadi sehingga waktu kita mengikut Yesus, kita tidak terintimidasi dan berpikir kalau saya kena bangkrut karena dulu saya pernah nakal. Dulu saya begini begitu, dulu saya nakal, bandel, penjudi berat, narkoba berat, makanya Tuhan marah. Hidup saya nggak bertambah baik, hidup saya terpuruk karena dulu. Saudara dengar baik-baik, di dalam Yesus, masalah saudara, keputusan saudara yang dulu sudah dibuat perjanjian baru oleh darah Yesus. Saudara memiliki derajat yang sangat luar biasa, amin. Saudara memiliki hidup yang lebih baik. Dan Tuhan tidak pernah melihat masa lalu saudara. Tapi dia mau menaikkan derajat saudara. Semakin hari semakin baik dan terus bertambah baik. Tetapi kenapa ada penyakit kalau Tuhan memberikan mujizat? Kalau Tuhan memberikan anugerahnya, kenapa hidup kita mengalami kesusahan? Segala sesuatunya ditimbulkan karena ulah manusia mengambil keputusan yang sangat salah. Saudara, kita mengambil keputusan tahun ini mau apa? Kalau saudara berkata, saya harus mengambil keputusan supaya keluarga saya bertambah baik. Keputusanmu benar. Saya harus mengambil keputusan mengatur keuangan dengan benar. Hidup harus lebih hemat. Keputusan saudara benar. Keputusan saya pengen ambil waktu setiap hari minimal 10 menit punya waktu sama Tuhan. Keputusan saudara benar. Ketika keputusan saudara sudah benar, tindakanmu juga pasti benar. Dan hasilnya juga benar. Betul saudara? Kenapa saudara menangis tentang keuangan hari ini dan hutang-hutang saudara? Karena keputusan 2-3 tahun yang lalu salah total. Kenapa saudara jadi sakit-sakitan hari ini? Kenapa mulut saudara di tahun-tahun yang sebelumnya rakus dan tidak pernah mengatur pola sehat? Saudara tidak mau olahraga, itu keputusan olahraga saudara. Saudara mau six pack atau one pack atau double pack, itu keputusan. Kan kita gak bisa berkata dalam nama Yesus jadi six pack, kan gak mungkin saudara. Itu kan keputusan kita konsisten, seminggu 3 kali berolahraga, nge-gym, pola makan diatur, pola diet diatur, pasti sehat saudara. Dan hari ini begitu banyak YouTube, TikTok, Instagram yang menambah pengetahuan kita mau hidup sehat, itu tergantung kita lagi. Jadi perhatikan benar-benar yang mau nikah khususnya. Kalau pasangan suami istri, calon suami istri konseling sama saya atau dengan Ibu Nelly, kita akan ngomong apa adanya. Kamu nikah sama pasangan ini kamu rugi loh. Tapi saya udah cinta. Ya udah lu cinta tapi nanti konsekuensinya begini. Jangan nyalain Tuhan dan nyalain orang tua. Apalagi bercerai ketika keuangan tidak baik. Ketika kehidupan tidak baik-baik saja. Udah tahu tidak punya pekerjaan yang baik. Udah tahu sakit-sakitan. Udah tahu masa lalunya berantakan tapi pakai cinta. Saudara akan nangis setelah menikah 2 tahun kemudian. Saudara kita menerima kasus konseling banyak saudara. Udah dikasih tahu sebelum nikah. Cek rahim. Cek sperma. Cek darah yang cowok. Yang cewek juga ada penyakit hepatitis B gak? Hepatitis C gak? Ada penyakit AIDS apa enggak? Bukan main cinta. Cinta akan menutupi segalanya. Tapi kenyataan cinta akan membuat saudara mengeluarkan air mata. Jadi nikah itu saudara mesti mengambil pikiran, mengandalkan Tuhan. Lalu pengetahuan saya menikah ini benar apa enggak ya? Sesuai rencana Tuhan dan benar gak nih? Bukan cinta saudara. Nanti cinta kalau saudara makan kekurangan masih pakai cinta gak tuh? Kalau sekarang kan semuanya indah. Wah indah udah kayak drakor saudara. Wow mesti indah. Itu kan advertising lagi berjalan.
Begitu nikah, kuota habis. Nah itu kenyataan hidup. Sehingga banyak orang yang gak berbahagia ketika menikah 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian. Janji nikahnya mah gampang dihafalin, 5 menit hafal. 10 menit hafal. Kan kita gak bisa berkata cerai saudara. Jadi keputusan saudara hari ini akan menentukan saudara akan lebih baik tahun depan. Karena kita diajarkan saudara untuk baik, untuk berpikir dengan baik. Pikirkanlah yang baik, pikirkanlah yang indah, segala sesuatu pikirkan dan lakukan, ambil keputusan. Kenapa orang tidak bisa diberkati? Ya karena usahanya begitu-gitu saja. Pengetahuannya ya begitu-gitu saja, tidak menghasilkan apa-apa. Sehingga ada penyakit, ya karena ulah manusia. Sehingga hidup saudara mengalami hutang, ya karena ulah manusia. Sehingga hubungan suami istri anak begitu jauh, ya karena keputusan manusia. Kehancuran air mata dimulai dari keputusan hari ini. Jadi tolong yuk ambil keputusan yang benar. Supaya nanti waktu ada masalah saudara tidak memaki Tuhan, apalagi meninggalkan Tuhan, apalagi saudara murtad dan pindah agama dan Tuhan disalahkan. Padahal kerugian terjadi dimulai dari saudara salah mengambil keputusan. Sehingga kita tidak berasumsi kalau Tuhan jahat, maka hidup saya makanya jadi begini. Tuhan itu enggak jahat, yang jahat waktu kita salah mengambil keputusan. Udah dikasih tahu calon mertua lu nih galak lo ya. Galak banget ya. Udah galak cerewet, gak apa-apa cinta. Begitu nikah bener-bener galak. Lalu mau cerai. Gak bisa dong saudara. Saudara salah keputusan, kerugiannya Tuhan yang tanggung. Saudara membuat keputusan dosa, Tuhan yang tanggung. Apa segala sesuatu yang kita putuskan kehancuran, semuanya dimulai dari diri kita. Lalu jadi apa yang harus saya lakukan di awal Januari 2024? Tema kita melalui gembala sidang kita Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, Yesaya 60 ayat 1, bangkit dan jadilah terang. Sebab terang Tuhan sudah datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas kita semua. Yesaya 60 ayat 1 boleh ditampilkan. Bangkit dan jadilah terang, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas Tuhan. Saudara, kalau kemuliaan Tuhan, terang Tuhan datang dalam hidup kita, ada 3 hal yang akan terjadi dalam hidup kita. Kita tidak salah mengambil keputusan. Yang kedua, kita akan menerima anugerah Tuhan. Yang ketiga, anugerah Tuhan tidak pernah salah dalam rencananya Tuhan. Jadi nomor 1, jangan pernah menyesal dengan keputusanmu yang salah di waktu-waktu yang lalu. Ya sudah. Keputusanmu salah, ya udah, tahun ini jangan buat salah lagi. Jangan menyesali hidupmu, jangan menyesali pacarmu yang meninggalkan saudara, jangan menyesali suamimu, istrimu yang mengkhianati saudara. Udah, berhenti, stop, jangan menyala-nyalakan. Jangan menyesal dengan perusahaanmu yang sudah bangkrut, yang sudah kolaps. Jangan menyesal dengan kesehatanmu yang sekarang menjadi sakit. Semuanya dimulai dari sekarang. Bagaimana saudara bertindak, bagaimana saudara melangkah, bagaimana saudara merencanakan dan disertai mengandalkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, ayo melangkah mengambil keputusan bersama Tuhan. Alangkah indahnya kalau saudara mengambil keputusan bersama memiliki mentor yang bijaksana dan sehat. Karena mentor yang bijaksana, yang sehat, dan memiliki keluarga yang baik akan merubah satu hidup saudara menjadi arah yang lebih baik. Komunitasmu sehat, mentormu sehat, hidupmu sehat. Betul saudara? Ingat ilustrasi cangkir yang saya bawa waktu Natal saudara. Cangkir yang umurnya usia 100 tahun. Cangkirnya indah, piringnya indah, tetapi cangkirnya penuh dengan sampah. Rusaklah cangkir itu dan tidak memiliki harga apapun. Hidup kita kayak cangkir yang indah di etalase saudara. Mau jadi indah tergantung isinya. Mau jadi baik tergantung isinya. Mau memiliki masa depan tergantung isinya saudara. Nah tahun ini saudara, cangkir saudara mau diisi apa? Masih iri hati? Kok masih iri hati sih? Masih dendam? Masih kesel, masih pemarah, masih melakukan hal-hal yang menghancurkan, merusak keluarga.
cangkir saudara yang indah walaupun berlapis emas, tidak akan ada orang yang melihatnya karena kerusakannya makin lama makin parah. Ibu-ibu dengar baik-baik. Kalau melihat ada trauma, kehancuran, udah 1 tahun. Jangan diinget-inget. Dulu tuh ya bapak lu ya, orang yang udah mati. Bapak lu udah 10 tahun yang lalu, bapak lu. Anak saudara akan menjadi pemberontak tuh saudara. Anak saudara akan kehilangan figur. Dan suatu saat dia tidak akan menikah. Karena dia tahu kalau menikah dengan seorang pria itu brengsek, selingkuh, tidak bertanggung jawab. Dan itu dimulai dari mulut kita. Keputusan yang pertama, yuk melangkah yuk bersama mentor. Jadi saya mau ambil keputusan, tahun ini aja saya ambil keputusan nih. Kayaknya kurang dalam hidup saya walaupun saya sebagai pemimpin gereja. Walaupun saya sebagai gembala, walaupun saya sudah bijaksana. Kayaknya masih ada yang kurang dalam hal keluarga, dalam hal pengetahuan. Saya masih kurang walaupun setiap hari belajar saudara. Setiap hari saya belajar. Saudara, ada sebuah pepatah yang saya buat, ada sebuah quotes yang saya buat. Lebih baik berpikir jahat daripada tidak punya pikiran untuk merencanakan hari esok. Lebih baik memikirkan sesuatu rencana yang jahat daripada tidak punya rencana sama sekali. Jadi kalau saudara mau tahu hidup saya ke depan itu akan lebih baik bersama Tuhan, tergantung hari ini saudara punya rencana gak dalam 1 minggu ini apa saja yang saudara mau lakukan. Kalau dalam seminggu saudara gak tahu apa saja yang akan dilakukan, mau ngapain, mau ngambil keputusan, bagaimana saudara bisa menjalankan hidup ini untuk waktu 12 bulan, seminggu aja saudara gak tahu. Bahkan suami istri bisa ribut gara-gara abis ini mau makan siang, suami tanya ke istri mau makan apa, terserah lo. Istri bilang terserah lo, ribut loh saudara. Cuman gara-gara itu aja tidak bisa mengambil keputusan. Jadi hidup kita itu penuh dengan keputusan. Pagi harus mengambil keputusan, siang harus mengambil keputusan, malam mesti mengambil keputusan, besok mesti mengambil keputusan, anak-anak harus diambil keputusan. Segala sesuatu setiap saat kita harus mengambil keputusan. Dan keputusan itu tidak boleh salah sesuai rencana Tuhan. Tapi rencana Tuhan dengan rencana kita sama rencana setan beda-beda tipis. Jadi bagaimana saya mengerti rencana Tuhan, bagaimana saya mengerti rencana saya sendiri, rencana daging saya, atau ini rencana setan. Saudara, rencana Tuhan nomor 1, memuliakan nama Tuhan. Keluargamu menjadi baik, itu memuliakan nama Tuhan dong. Perusahaan makin membaik dan akhirnya saudara bisa bayar hutang-hutang, itu memuliakan nama Tuhan dong. Hidupmu berkarakter, tidak emosional, menjadi baik, itu karakternya Tuhan dong. Jadi rencana Tuhan, suara Tuhan itu sesuai dengan firman yang saudara baca. Segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang indah, segala sesuatu yang enak didengar, memuliakan nama Tuhan, itu rencana Tuhan. Itu suara Tuhan. Kalau suara manusia gimana? Suara manusia ego yang tinggi. Mau beli tas Louis Vuitton 50 juta. Pakai doa. Kayaknya suara Tuhan yang suruh beli Louis Vuitton. Itu bukan suara Tuhan, itu suara kita. Gila beli tas 50 juta. Pakai suara Tuhan. Enggak saudara. Tuhan tidak menentukan beli tuh tas 50 juta. Apalagi yang 100 juta. Apalagi yang 1 miliar. Itu suara saudara sama suara setan. Ngerti ya? Kalau suara manusia itu demi egonya sendiri. Jadi keren. Jadi cakep. Jadi suara Tuhan untuk memuliakan Tuhan sesuai dengan firman yang kita baca. Suara manusia demi gengsi dan ego kita. Kalau saya beli sepatu 30 juta kelihatannya keren. Ya kelihatannya doang. Kan yang pakai dia. Yang bilang keren dia. Orang lain mah biasa aja. Suara setan gimana? Suara setan demi arogansi diri sendiri. Demi kesombongan diri sendiri. Dan merugikan orang lain. Itu suara setan. Perceraian itu suara setan. Dan gengsi manusia. Perselisihan, pertengkaran, tidak mau berdamai. Itu suara setan dan suara diri ego kita. Suara setan menghancurkan, suara Tuhan menghidupkan. Ada perbedaan? Yohanes 10 ayat 10 berkata, iblis datang, pencuri datang, merusak, menghancurkan dan binasakan. Tetapi aku datang, Yesus datang memberikan hidup
dan kelimpahan. Kelimpahan tidak berbicara semata uang saja. Kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan sukacita, kelimpahan karakter yang baik, kelimpahan tentang memberi lebih baik, kelimpahan untuk menghargai beda suku agama, itu kelimpahan saudara. Jadi beda ya suara Tuhan, memuliakan Tuhan, suara manusia demi ego dan arogansi diri sendiri, suara setan, ego, arogansi dan menghancurkan, menghina, merugikan orang lain. Jadi nomor 1, ambil keputusan yang benar. Punya rencana yang benar dalam rencana Tuhan. Tanya sama Tuhan. Makanya setiap hari yuk minimal deh 15 menit sampai 10 menit. Cuman doa, diem aja. Tuhan ngucap syukur. Nyanyi, nyembah, nyanyi lagi, worship. Ngucap syukur 15 menit. Susah loh saudara. Tapi kalau saudara lakukan konsisten itu saudara setiap hari, saudara akan tahu ini keputusan, ini langkah, ini prospek, ini perusahaan, ini segala sesuatu, tempat kerja, tempat kuliah yang terbaik menurut Tuhan. Jangan lupa, menurut Tuhan belum tentu enak menurut manusia. Menurut Tuhan belum tentu bisa menyenangkan hati kita. Tapi menurut Tuhan udah pasti nantinya kita akan melihat indah pada waktunya. Saudara, yang kedua, kalau saudara buka Kejadian 13, boleh bantu saya Kejadian 13 ayat ke-10. Ceritanya Abraham sama Lot mau berpisah saudara. Kenapa? Abraham punya ternak yang begitu banyak sampai tidak terhitung. Lot pun juga punya ternak dan keluarga yang begitu banyak. Hampir setiap hari budak mereka ribut saudara. Karena peternakan mereka saling bergabung akhirnya berantem ribut saudara. Jadi kesaru ini ternaknya Lot apa Abraham. Sampai satu keputusan Abraham ngomong sama Lot, yuk kita ambil keputusan yuk. Ambil keputusan yuk. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Baca bersama-sama 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Singkat ceritanya gini saudara, Lot itu pintar dan lihai. Dia pilih tanah Jordan yang banyak airnya. Saudara, tempat dimanapun yang banyak airnya pasti kotanya makmur, tanahnya makmur. Betul saudara, bisa bangun peternakan, pertanian, perkebunan dan lain-lain kalau banyak air saudara. Nah Abraham itu kebagian suwe saudara, ke tanah Kanaan yang tidak ada air zaman itu ya. Kalau sekarang Kanaan tanah perjanjian. Zaman itu tanahnya Abraham yang diambil Abraham, tanah yang tidak airnya super kering. Jadi yang sebenarnya punya masa depan Lot apa Abraham? Lot saudara banyak airnya. Tetapi saudara Abraham mengikuti rencananya Tuhan. Lalu Tuhan berkata, layangkan pandanganmu dan engkau ikuti. Akhirnya Lot ke tanah yang subur, Abraham ke tanah yang super kering. Tapi di ujung cerita saudara di kejadian itu, Lot yang tanahnya subur itu menjadi Sodom dan Gomora, dihancurkan, dimusnahkan karena begitu banyak orang yang berdosa. Abraham tanah yang kering karena Abraham mengandalkan Tuhan, mengambil keputusan Tuhan, mengikuti rencana Tuhan. Tanah yang kering jadi subur. Ini saya mau cerita gini saudara. Kalau saudara udah salah mengambil keputusan tahun 2024 atau 2023, salahnya berlanjut makin lama, saudara ngandelin Tuhan deh. Kalau udah perkara ini udah gak selesai-selesai, udah doa puasa aja deh. Kalau udah salah keputusan, segala sesuatu, nikah salah, dapat mertua salah, dapat pekerjaan salah, semuanya salah. Udah andelin Tuhan, doa puasa, deket sama Tuhan. Biar tanah yang kering itu jadi subur karena Tuhan. Kalau saudara berkata udah gak mungkin bisa lewati, bisa kalau sama Tuhan. Amin. Bisa, pintu tertutup bisa dibuka sama Tuhan, bukan kita. Karena segala sesuatu yang salah bisa jadi baik, bisa jadi benar, bisa jadi hidup kembali ketika saudara panggil nama Tuhan setiap hari dan duduk diam mengalami Tuhan, berjumpa secara pribadi, tanah yang kering menjadi subur dan kesuburan itu akan saudara nikmati. Tepuk tangan buat Tuhan.
Jadi kalau hari ini saudara ada di tanah yang kering, nomor satu tadi ngandelin Tuhan. Yang kedua ambil rencana-rencana Tuhan. Yang ketiga ngandelin Tuhan benar-benar. Supaya tanah yang kering, keputusan yang salah menjadi keputusan yang tepat di tangan yang tepat. Yaitu Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Bagaimana sih saya menerima anugerah Tuhan? Saya kemarin tanggal berapa ya? Saya lupa tuh. Sebelum malam 31 saudara. Dapat restoran. Saudara bayangin ya. Restoran ya. Jam 10. Oh bukanya jam 11. Bukanya jam berapa? Jam 11. Jam 9 pagi orang udah ngantri. Teman saya bilang, ini mesti makan nih. Makanannya enak banget, legend banget. Dapat penghargaan Michelin Award saudara. Restoran terbaik dapat namanya penghargaan Michelin saudara. Ngantrilah kita. Udah panjang, itu belum buka saudara. Udah panjang sepanjang-panjangnya. Saya bilang makanan kayak apa sih sampai begini ya. Masuk kan duduk dapat makan. Biasa aja tuh enakan sayur asem. Saya bilang ini mah enakan sayur asem sama ikan asin. Anak saya lebih parah enakan Indomie. Jadi biasa aja saudara. Saudara pernah gak sih lihat saudara satu toko ramenya minta ampun, toko HP ramenya minta ampun. Jualannya Oppo, Samsung, apalagi saudara iPhone. Nokia gak ada. Xiaomi ya udah gitu ya. Tokonya rame luar biasa padahal yang jualnya judesnya minta ampun. Harganya mahal tapi ramenya luar biasa. Tapi sebelahnya persis ada toko harganya udah diskon 30%. Penjualnya ramah penuh senyum. Sepinya minta ampun. Apa yang membedakan? Anugerah. Saya gak tahu tuh anugerahnya dia itu anugerahnya pakai apa. Pokoknya anugerah. Jadi kalau saudara lihat ada orang hidupnya tuh enak banget. Saya mau bilang orang itu penuh anugerah. Kerja ini berhasil, buka ini berhasil. Buka restoran tambah 2 cabang, tambah 3 cabang. Dikerjakan apa aja berhasil. Itu orang terima anugerah saudara. Tapi gak semua orang Kristen yang mengaku Kristen bisa menerima anugerah Tuhan. Hanya orang yang punya integritas, menjadi orang benar dan orang baik, dia akan terima anugerah. Saya kemarin pergi ya saudara jalan-jalan. Ada satu keluarga saudara, umurnya udah mau 70, udah pensiun. Tapi selama hidupnya saudara, saya gak pernah lihat ini orang susah. Hidupnya tuh enak banget saudara. Kalau di Instagram ada di Bali, ada di Bandung, ada di Australia, ada di Jepang, ada di Eropa, ada di Amerika sama anaknya dan cucunya. Jadi ini keluarga buat saya yang pengen ini keluarga hebat banget. Duit bagus, keluarga bagus, hubungan suami istri bagus, semuanya bagus. Instagramnya penuh di luar negeri dan luar kota. Lagi makan saya iseng nanya, saya bilang Om mau nanya dong. Menurut saya ya Om tuh hebat loh. Duit ada, umur udah 70 pensiun, bisa kemana aja. Bisa ke luar negeri, abis dari sini besok dia mau ke Jepang. Abis Jepang dia mau ke Australia, saya bilang duitnya banyak banget. Saya mau tanya ya Om ya, Om bahagia dong punya anak yang akur, punya cucu yang sayang Om. Sama amanya, sama oma, sama opanya, sayang kan. Saya pengen tanya ya, ada takut gak sih dalam hidup? Tetep lu dia bilang ada lu, ada kekhawatiran. Om ada kekhawatiran? Iya ada. Jadi selama hidup, selama saudara belum net gitu ya. Net gitu ya. Saudara khawatir dan takut. Saudara punya duit banyak, saudara bisa jalan-jalan, bisa sehat. Kalau tanpa anugerah Tuhan, saudara bukan siapa-siapa. Daud itu bukan siapa-siapa saudara. Orang biasa, petani, peternak biasa, gembala biasa. Tiba-tiba karena integritasnya baik, setiap hari konsisten nyembah Tuhan. Ada orang gak ada orang dia nyembah Tuhan aja di depan domba, depan kambing. Dia nyanyi, dia senengin Tuhan. Dia konsisten, dia jaga domba, jaga kambing. Ada macan dia lawan, ada serigala dia hajar bener-bener. Itu seolah-olah 3-4 ekor kambing dombanya itu seolah-olah milik dia pribadi padahal milik orang lain. Dia jaga kerja yang benar saudara. Integritas perlu dijaga tahun 2024. Kalau sudah mengandalkan Tuhan, kalau sudah punya mentor,
tapi nggak punya integritas, saudara nggak akan jadi apa-apa. Tapi kalau saudara mengandalkan Tuhan, punya mentor yang sehat, komunitas yang sehat, dan saudara memiliki konsisten dalam mengalami Tuhan, saudara jadi apa-apa. Daud kan bukan siapa-siapa. Tiba-tiba dalam sekejap dia jadi raja untuk Israel loh. Apa nggak kaget? Tiba-tiba saudara jadi orang kaya di Indonesia, apa nggak kaget? Tiba-tiba saudara punya kelimpahan yang tadinya nggak pernah mimpi, tiba-tiba hidup derajat saudara berubah karena Tuhan. Apa nggak kaget? Jadi nomor satu kita butuh apa tadi saudara? Pertama, ambil keputusan yang benar. Kedua, miliki mentor dan komunitas yang sehat. Yang ketiga, ngandelin Tuhan dan hiduplah berintegritas. Karena banyak orang rajin ke gereja, sayapnya kayak malaikat, mulutnya kayak setan. Makanya banyak orang gak mau ke gereja. Mertua saudara gak mau ke gereja, kenapa? Mulut saudara persis kayak setan. Tapi di gereja tiba-tiba jadi malaikat, pulang jadi setan lagi. Makanya suamimu gak mau berubah. Makanya istrimu gak mau berubah, anakmu gak mau berubah. Pekerjaanmu begitu-gitu saja, kenapa? Integritas gak ada saudara. Jadi kita butuh keputusan 2024 menjadi keputusan benar-benar dalam rencana Tuhan. Memiliki mentor yang sehat, komunitas yang benar, ngandalin Tuhan. Supaya dari zero to be something. Gak ada Tuhan gak bisa loh saudara. Aduh saya bilang kalau gak ada Tuhan jangan deh. Mau punya apa-apa kalau gak ada Tuhan. Tuhan itu buat saya penting gini, dia menenangkan hati saya. Ada damai sejahtera, ada ketenangan. Makan sayur asem sama ikan asin, kalau ada Tuhan tuh jadi steaknya mana gitu, enak banget. Tapi kalau nggak ada Tuhan, makanan terenak di dunia jadi nggak enak, karena hati ini dimulai. Nah kalau saya lihat muka-muka saudara tuh, ininya masih pahit, ininya masih iri, ininya masih dendam, ininya masih kesel. Amin saudara. Tuhan biar berkat kasih karunia dari Allah Bapa menyertai kami, penyertaan anak yang tunggal Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai segala keluar masuk kami, pekerjaan kami, keluarga kami menjadi lebih baik karena kami mengambil keputusan dan mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Yesus semua yang percaya berkata amin. God bless you Bapak Ibu semua.